Samsung memang punya kebiasaan merilis HP baru setahun sekali, tapi sekalinya rilis spesifikasi yang dibawa selalu menggoda, apalagi kali ini dukungan pembaruan OS Android diberikan hingga 6 tahun. Artinya, Samsung Galaxy A17 5G bisa dipakai jangka panjang tanpa khawatir cepat ketinggalan zaman, bahkan sampai kalian tua nanti. Memang jika dibandingkan dengan brand asal Tiongkok, spesifikasinya masih kalah di atas kertas. Namun Samsung tetap unggul di sisi kualitas dan ketahanan, terutama untuk kelas mid-range. Menariknya Galaxy A17 5G sudah lebih dulu meluncur diam-diam di Eropa. Data SDPPI Indonesia juga sudah mencantumkan namanya, menandakan rilis di tanah air tinggal menunggu waktu. Setelah sekadar jadi rumor ponsel entry level terbaru Samsung ini, akhirnya resmi diumumkan pekan ini di benua biru. Sebagai penerus Galaxy A16 5G, Galaxy A17 5G membawa desain baru yang berbeda dari generasi sebelumnya. Bodinya kini lebih ramping dan ringan, dengan ketebalan hanya 7,5 mm dan bobot 192 gram. Mengecil dari sebelumnya 7,9 mm dan 200 gram pada Galaxy A16 5G. Modul kamera belakangnya juga dirombak total, kini memakai desain kapsul yang memuat seluruh lensa di satu tempat, bukan lagi lensa individual yang langsung menempel di punggung perangkat. Meski begitu, sebagian spesifikasi internalnya masih mirip dengan pendahulunya, terutama di sektor dapur pacu dan konfigurasi kamera. Oh ya, harga Samsung A17 5G di Eropa dibanderol €239 atau sekitar 3,8 juta rupiah. Saat masuk pasar Indonesia, kemungkinan akan lebih murah dan diperkirakan dijual di kisaran 3 juta kecil saja. Inilah spesifikasi Samsung A17 5G terbaru yang sudah resmi rilis. Samsung Galaxy A17 5G hadir dengan bahasa desain baru, yang membuatnya terlihat lebih segar dibanding pendahulunya. Bodinya kini lebih ramping dan ringan dengan ketebalan hanya 7,5 mm, dan bobot 192 gram membuatnya nyaman digenggam dalam waktu lama. Bagian belakang ponsel menggunakan modul kamera berbentuk kapsul yang memuat semua lensa di satu tempat, memberikan kesan rapi dan modern. Desain ini menggantikan gaya lama pada Galaxy A16 5G, yang menggunakan lensa terpisah langsung di bodi. Samsung tetap mempertahankan finishing yang simple namun elegan. Namun sayangnya bagian belakang bodi pakai bahan plastik dan frame samping masih pakai bahan plastik. Secara keseluruhan, desain Galaxy A17 5G memadukan tampilan minimalis dengan sentuhan premium, cocok untuk pengguna yang menginginkan ponsel entry level dengan gaya menawan. Samsung Galaxy A17 5G dibekali layar lapang panel Super AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, menghasilkan gambar yang tajam dan detail. Refresh rate mencapai 90 Hz, tingkat kecerahannya juga cukup baik 800 nits untuk penggunaan di luar ruangan, sehingga konten tetap terlihat jelas meski di bawah sinar matahari. Bagian depannya mengusung desain Infinity U dengan bezel tipis di sisi samping, sementara dagu masih terlihat sedikit tebal wajar untuk kelas entry level. Kombinasi ini membuat layar Galaxy A17 5G tidak hanya nyaman untuk multimedia, tetapi juga cukup responsif untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi sayangnya desain layarnya tidak mengalami perubahan apapun. Entah kenapa Samsung kayak ogah banget gitu upgrade layarnya jadi punch hole. Ponsel ini dibekali prosesor Exynos 1330 dengan fabrikasi 5 nanometer. Performa yang dihasilkan cukup kencang untuk kelasnya, terbukti dari skor Antutu yang tembus 419.526 poin. Ponsel ini hadir dengan RAM 8GB serta pilihan penyimpanan 128 atau 256GB, menggunakan RAM LPDDR4X dan storage UFS 2.2. Akses data terasa lebih cepat dan responsif. Dari sisi prosesor, Samsung memang mengalami peningkatan dibanding Galaxy A16 5G, meski tidak terlalu signifikan. Namun yang membuatnya menarik adalah dukungan perangkat lunak. Galaxy A17 5G sudah menjalankan Android 15 dengan One UI 7.0 dan dijanjikan mendapat 6 kali pembaruan OS serta 6 tahun pembaruan patch keamanan. Artinya HP ini bisa banget dipakai jangka panjang.
Ibaratnya dari bayi lahir sampai masuk sekolah dasar, Galaxy A17 5G masih setia menemani. Dari sektor kamera, Samsung membawa konfigurasi yang tergolong standar. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel dengan dukungan OIS, ditemani lensa ultrawide 5 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Untuk perekaman video baik kamera belakang maupun depan hanya mentok di resolusi Full HD 30 fps, tapi sudah dibekali Gyro AIS untuk hasil yang lebih stabil. Di bagian depan tersedia kamera selfie 13 megapiksel yang juga bisa merekam video Full HD 30 fps. Memang dari segi kemampuan video terbilang biasa saja, namun untuk kebutuhan upload ke media sosial hasilnya sudah cukup oke, terutama berkat adanya OIS yang bikin gambar lebih stabil dan minim goyangan. Untuk sektor konektivitas dan fitur pendukung, Samsung Galaxy A17 5G dibekali speaker mono dengan 2 mikrofon, dukungan Dolby Atmos, Bluetooth versi 5.3, koneksi NFC, dan Wi-Fi 5. Ponsel ini juga memiliki gyroscope hardware, sensor sidik jari di samping, serta slot micro SD yang mendukung hingga 2 TB. Tak ketinggalan, Samsung memberi perlindungan IP54 yang tahan percikan air dan debu ringan. Meski begitu, ada beberapa kekurangan yang cukup disayangkan. Galaxy A17 5G belum memiliki jack audio 3,5 mm, dan kualitas audionya terbatas karena hanya mengandalkan satu speaker. Samsung Galaxy A17 5G dibekali baterai 5000 mAh. Pengisian dayanya mendukung charger 25 watt. Namun adaptor dijual terpisah sehingga kalian perlu membelinya secara terpisah jika ingin pengisian cepat. Untuk harga di Eropa, varian 4 per 128 GB dibanderol €229, sekitar 4,3 juta rupiah. Sementara varian 8 per 256 GB dijual €309 atau sekitar 5,8 juta rupiah. Saat masuk ke pasar Indonesia, kemungkinan harganya akan lebih murah. Kabar yang beredar menyebutkan akan tersedia 2 varian, yaitu 8 per 128 dan 8 per 256. Meski harga resminya belum diumumkan, banyak yang berharap bisa tembus di kisaran 3 juta kecil saja. Secara keseluruhan, Samsung A17 5G membawa peningkatan minor, terutama di sektor desain, kamera, dan prosesor yang kini lebih kencang. Upgrade lain yang menarik adalah dukungan OS Android hingga 6 tahun, membuatnya cocok untuk pemakaian jangka panjang. Namun melihat spesifikasinya, ponsel ini lebih pas digunakan sebagai perangkat harian bukan untuk gaming berat.